Epidemiologi deskriptif. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi, frekuensi, transisi, dan determinan yang mempengaruhi kejadian penyakit dan masalah kesehatan lainnya, serta cara-cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Secara umum, epidemiologi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama epidemiologi deskriptif adalah studi yang ditujukan untuk menentukan jumlah atau frekuensi dan distribusi penyakit di suatu daerah berdasarkan variabel orang, tempat, dan waktu. Yang kedua, epidemiologi analitik adalah studi epidemiologi yang ditujukan untuk mencari faktor-faktor penyebab timbulnya penyakit atau mencari penyebab terjadinya variasi, yaitu tinggi atau rendahnya frekuensi penyakit pada berbagai kelompok individu. Variabel epidemiologi deskriptif. Yang pertama yaitu variabel orang, di mana menekankan pengamatan pada kelompok atau kumpulan orang atau populasi. Di sini akan dibicarakan peranan umur, jenis kelamin, kelas sosial, pekerjaan, golongan etnik, status perkawinan, besarnya keluarga, struktur keluarga, dan paritas. Yang kedua, variabel waktu, di mana perubahan penyakit baik secara kualitatif maupun kuantitatif, skala perubahan frekuensi penyakit. Dan yang ketiga yaitu variabel tempat. Variabel tempat, karakteristik lokal di mana orang hidup, bekerja, dan berkunjung. Perbedaan insiden berdasarkan tempat menunjukkan perbedaan susunan penduduk atau lingkungan mereka tinggal. Pentingnya variabel tempat di dalam mempelajari etiologi suatu penyakit dapat digambarkan dengan jelas pada penyelidikan wabah dan penyidikan terhadap kaum migran. Mengenai tentang tujuan epidemiologi deskriptif. Yang pertama, untuk menggambarkan distribusi keadaan masalah kesehatan, sehingga dapat diduga kelompok mana di masyarakat yang paling banyak terserang. Dan yang kedua, untuk memperkirakan besarnya masalah kesehatan pada berbagai kelompok. Dan yang ketiga, untuk mengidentifikasi dengan adanya faktor yang mungkin berhubungan terhadap masalah kesehatan atau menjadi dasar suatu formulasi hipotesis. Macam-macam epidemiologi deskriptif. Yang pertama adalah populasi. Studi korelasi populasi. Studi epidemiologi dengan populasi sebagai unit analisis yang bertujuan mendeskripsikan hubungan korelatif antara penyakit dan faktor-faktor penelitian. Studi rangkaian berkala atau time series. Rangkaian berkala merupakan salah satu rancangan eksperimen semu untuk mengevaluasi efektivitas intervensi. Evaluasi dilakukan dengan cara mempelajari perubahan gerakan kurva frekuensi penyakit pada populasi selama beberapa interval waktu, baik sebelum maupun sesudah implementasi intervensi pada populasi. Yang kedua, individu. Laporan kasus atau case report merupakan studi kasus yang bertujuan mendeskripsikan manifestasi klinis, perjalanan klinian, prognosis kasus. Rangkaian kasus atau case report merupakan studi epidemiologi deskriptif tentang serangkaian kasus yang berguna untuk mendeskripsikan spektrum penyakit, manifestasi klinis, perjalanan klinis, dan prognosis kasus. Manfaat epidemiologi deskriptif. Yang pertama, memberikan masukan tentang pengalokasian sumber daya dalam rangka perencanaan yang efisien. Yang kedua, memberi petunjuk awal untuk merumuskan hipotesis bahwa suatu variabel adalah faktor risiko penyakit. Yang ketiga, dapat memberikan gambaran mengenai pola penyakit dan kecenderungan terjadinya penyakit berdasarkan karakteristik orang, tempat, dan waktu. Nah, yang terakhir yaitu merupakan informasi dasar untuk keperluan perencanaan, pelayanan, dan evaluasi program pelayanan kesehatan pada masyarakat. Epidemiologi deskriptif. Ciri-ciri epidemiologi deskriptif terbagi dalam beberapa bagian, yaitu 1. Bertujuan untuk menggambarkan. 2. Tidak dapat kelompok pembanding. 3. Hubungan sebab akibat hanya merupakan suatu perkiraan atau semacam asumsi.
4. Hasil penelitiannya berupa hipotesis. Contoh-contoh epidemiologi deskriptif menurut Pramono. Terdapat beberapa contoh epidemiologi deskriptif. Yang pertama, kasus diare di Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri. Yang kedua, prevalensi BBLR bayi urat lahir rendah di Kabupaten Magelang. Yang ketiga, distribusi kematian gempa di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2006. Dan yang terakhir, insiden penyakit DBD di Kabupaten Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.